Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini sabda Tuhan mengajak kita bukan hanya mengenal siapakah Yesus, tetapi bagaimana hatinya. Injil menyebut Yesus sebagai gembala yang baik. Namun seringkali gambaran ini terdengar indah, tapi jauh dari pengalaman hidup kita, karena kita tidak lagi akrab dengan budaya para gembala. Padahal pada zaman Yesus, menjadi gembala berarti mempertaruhkan nyawa. Saudara-saudari, gembala yang baik hidup dari keberanian dan pengorbanan. Ia menjaga domba dari binatang buas, dari panas terik dan dingin malam. Ia menimba air bagi mereka, menghitung mereka setiap hari, memastikan tak satu pun hilang. Bahkan ia memanggil domba-dombanya satu persatu dengan nama. Semua itu bukan pekerjaan sambilan, melainkan lahir dari hati yang penuh cinta dan tanggung jawab. Saudara-saudari, Injil hari ini bertanya kepada kita, dapatkah kita mengenali hati Yesus dalam gambaran ini? Yesus mengenal kita secara pribadi. Ia tahu nama kita, luka kita, ketakutan kita, dan kausan batin kita. Ia menjaga kita bahkan ketika kita tidak sadar bahwa kita sedang dilindungi. Dan puncaknya, ia mengorbankan nyawanya bagi kita. Inilah hati sang gembala yang baik. Namun Injil tidak berhenti pada gambaran ini. Yesus juga berkata kepada para rasul, "Marilah menyendiri ke tempat yang sepi." Setelah mereka bekerja keras, mengajar, mewartakan, menyembuhkan, Yesus melihat kelelahan, kebingungan, bahkan kekecewaan mereka. Ia tidak menegur mereka, tidak menuntut laporan yang sempurna. Ia mendengarkan, ia tahu bahwa mereka perlu beristirahat, bukan hanya secara fisik, tetapi terutama beristirahat di hadapannya. Saudara-saudari, ini pesan penting bagi kita yang sering hidup dalam kesibukan pelayanan, pekerjaan, dan tanggung jawab. Yesus tidak menghendaki kita habis terkuras. Ia mengundang kita kembali kepada sumber, tinggal bersamanya. Disitulah sukacita sejati lahir, bukan dari keberhasilan, tapi dari kebersamaan dengan Tuhan. Namun istirahat bersama Yesus itu seringkali singkat. Ketika orang banyak datang, hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Ia tidak sanggup menolak mereka. Seluruh hidupnya adalah bagi sesama. Mungkin para rasul menggerutu, mereka lelah, mereka ingin tenang. Tetapi Yesus memanggil mereka bukan dengan kata-kata keras, melainkan dengan teladan hidup. Saudara-saudari, suara sang gembala yang baik masih memanggil kita hari ini. Jadilah bagi sesama. Suara itu lembut, tidak memaksa, sering hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk hidup dan keinginan kita untuk nyaman. Namun justru di sanalah panggilan sejati murid Kristus berada. Marilah kita belajar mengenali suara itu. Marilah kita berani keluar dari zona nyaman setelah kita beristirahat di hati Tuhan.
Sebab hanya mereka yang tinggal dekat dengan Sang Gembala yang baik, yang mampu menjadi gembala bagi sesama dengan kelembutan, ketegasan, dan pengorbanan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.